Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan ngobrol santai tentang bisnis. Sebelumnya kita memperkenalkan dulu, kita dari SMA Al-Azhar 3, nama saya Rifki Kawata Sukumana Nasution. Nama saya Arka Indra Suta. Nama saya Arsyad Kasas. Jadi berhubungan kita ada tugas prakarya nih untuk interview tokoh pengusaha. Walaupun kita cuma bertemu secara online, kita udah kedatangan seorang pembisnis muda, inilah dia, Bang Yoshua Dandi. Halo, apa kabar Bang Yoshua? Oh, apa kabar? Baik bro, baik. Bisa perkenalin diri dulu Bang? Oke, halo teman-teman, nama gue Yoshua Dandi Traksono, gue umur 23 tahun, rumah gue ada di Pasar Minggu, lulusan dari STP Trisakti, Persewan, dan juga gue seorang pengusaha kopi atau di bidangnya barista. Oke teman-teman, jadi ini awalnya gue ada cerita dikit. Jadinya dulu itu saya pernah les di Bimbel Inten. Nah dulu waktu kelas 8 itu saya sama teman-teman saya muter di sekeliling tempat bimbel itu. Nah itulah pertama kali saya kenal dan mampir ke tempatnya Bang Yoshua. Dulu tempatnya itu masih sepi di rumahnya Bang Yoshua, kursinya masih sedikit. Tapi sekarang dia udah punya toko sendiri yang besar dan juga pengunjungnya udah banyak. Makanya hari ini kita mau ngajak Bang Yoshua buat sharing-sharing sama kita tentang bisnis. Bang Yosua, bisa nggak nih cerita awal mulai usaha di bidang perkopian ini? Oke, untuk sebelumnya gue terima kasih dulu udah diajak untuk sharing-sharing nih. Pertama itu gue karena gue suka jalan-jalan, gue juga suka nongkrong, jadi gue berpikiran gue sebelumnya belum suka kopi gitu, gue belum suka kopi, tapi gue sering nongkrong, gue suka minum kopi, jadinya gue kepikiran di gimana caranya kalau misalnya gue nongkrong tapi gue menghasilkan duit gitu, gue punya perpikiran pertama kayak gitu. Akhirnya gue mulailah, gue ngomong-ngomong sama temen gue kayak mau besok deh. Akhirnya udah gitu gue langsung membulatkan tekad gue untuk membuat tempat kopi gitu. Oke Bang, ada cerita nggak sih di mana titik tergagal lu di dalam bisnis ini dan cara lu untuk bangkit dari kegagalan itu? Oke, untuk di titik terendah, titik tergagal itu sebenarnya ada sih. Gue waktu itu pas yang tadi yang temen tahu dari ceritanya Arka itu, gue dulu di rumah, gue masih rumahan dan juga pengunjung gue belum banyak banget gitu, dan bahkan dikit gitu pengunjung gue pertama. Gue di situ pertama buka itu sehari, gue cuma dapat satu cup gue itu dulu cuma 17.000 satu botol, jadi sehari itu gue cuma dapat 17.000. Itu juga yang beli keluarga gue, nyokap gue gitu. Dan gue jalanin seminggu gue cuma dapat 3 gelas doang, 3 gelas itu gue cuman dapat dalam waktu seminggu itu. Gue juga di situ gue ngerasa putus asa, di situ gue ngerasa kayak apa gue harus udahan aja, gue kerja aja gitu. Cuman gue cerita ke bokap dan bokap bilang kalau misalnya emang ini tujuan kamu dari pertama, ya kenapa nggak ditekunin aja, kenapa nggak dilanjutin aja gitu. Akhirnya gue membulatkan tekad gue lagi untuk buka lagi, dan akhirnya gue melakukan berbagai cara, kayak gue nempel poster di dinding-dinding dekat rumah gue ningkatin marketing gue gitu-gitu, dan akhirnya kebetulan ya itu gue pertama ketemu Arka sama temennya lagi jalan, dan dia nanya gitu, Bang ini coffee shop ya. Akhirnya dia nongkrong situ, dan juga gue membrandingkan tempat gue dengan cara gue akrab sama customer gue gitu. Gue akrab sama si Arka juga, gue ajak ngobrol, gue ajak kayak bercanda-canda. Akhirnya dia suka nongkrong di situ, jadi dia rekomen temennya untuk nongkrong di situ. Akhirnya mulai berkembang, temen-temennya datang, temen-temen gue datang, dan juga dari gue daftar di GoFood sama GrabFood, dan puji Tuhan juga lancar juga di situ. Berarti kuncinya tetap tekunin walaupun ada gagalnya, tapi terus jalanin gitu ya Bang ya? Benar-benar banget. Iya Bang, sekarang kan kita lagi di tengah pandemi corona nih. Gimana sih dampak corona ke usaha lo, dan gimana cara yang lo lakuin untuk tetap survive? Oke, iya sih sekarang ini salah satunya sih. Gue di pas pandemi ini gue berpikir, aduh harus tutup nih, apalagi
penyakitnya kayak gini gitu. Akhirnya gue pernah pas PSBB pertama itu gue tutup seminggu. Di situ emang kan harus kan dari pemerintah. Jadi tutup, habis itu gue ngomong sama rekan-rekan temen gue akhirnya untuk membuka lagi gitu, karena nggak bisa untuk kalau terus. Akhirnya itu gue pakai promo, gue gedein di promo, dan juga marketing gue gede lagi, terus juga gue memunculkan menu 1 liter. Di situ menu 1 liter gue yang berkembang gitu, omset gue naik gara-gara gue menjual produk 1 liter itu. Gue gimana caranya gue membuat menu sekreatif mungkin supaya orang mau beli menu di gue, mau nyobain gitu. Akhirnya ya kebetulan dengan gue menampilkan menu yang berbeda, gue menampilkan menu baru, gue menampilkan menu 1 liter, itu omset gue naik di situ. Buat sekarang, apa lu sudah puas dan usaha lu? Dan apa yang mau dilakukan ke depannya, Bang? Oke, kalau dibilang puas, dalam gue memilah jadi 2 ya. Puas itu, gue puas karena gue udah nargetin nih, gue bikin gue pengen usaha gue jalan gitu, gue pengen bikin coffee shop, udah jadi. Cuman satu lagi, gue itu di satu sisi belum puas juga, jadi belum puasnya itu lebih ke sisi positif gitu. Gue belum puas karena gue pengen coffee shop gue dikenal banyak orang lagi, gue pengen coffee shop gue lebih gede lagi gitu, berkembang lagi, gue punya banyak menu, gue punya mesin yang lebih bagus lagi. Jadi di situ gue memposisikan gue belum puas dalam arti gue pengen usaha gue berkembang lagi gitu. Tapi di satu sisi gue bersyukur juga karena usaha gue jalan gitu, gue buat usaha jalan gitu sampai sekarang ini. Dalam waktu dekat ini ada rencana buka cabang atau gimana gitu nggak, Bang? Oh ada, dalam waktu dekat ini gue ada beberapa target. Gue mau buka cabang di Menteng, gue juga mau ada beberapa munculin franchise, terus juga gue mau memperbesar tempat gue lagi sih, itu sih dalam waktu dekat ini. Oke, Bang, boleh share quotes atau motivasi ke kita buat teman-teman yang baru memulai dan menjalankan bisnisnya supaya bisa sukses. Oke, motivasi dari gue sih itu pertama jangan takut, karena ya lo pertama harus bulat dulu tekad lo. Kalau lo mau buat suatu usaha, mau butuh apa aja, mau itu F&B, mau itu clothing, mau apa aja, itu lo harus bulat dulu. Kayak misalnya semuanya lo persiapin dulu, semuanya lo matengin dulu, kemudian kalau misalnya udah mateng, udah itu, lo udah gak takut tuh di situ, lo udah oke, gue mau buat nih, itu udah lo bergebu-gebu nih ya. Akhirnya di satu sisi lo langsung realisasikannya itu, lo langsung buat gitu, jangan lama-lama gitu. Jadi lo terus berusaha, lo terus tekunin apa yang udah lo jalanin gitu, jangan setengah-setengah dalam usaha itu, jangan setengah-setengah, karena di satu sisi lo harus terus tekun dalam usaha lo supaya usaha lo terus stabil dan tetap berkembang. Oke, berarti kita harus tetap tekun dan berani ya untuk memulai usaha. Benar. Oh iya teman-teman, ini saya udah ada menu minuman dari Nyeduh. Ini ada es kopi Nyeduh, ini matcha latte, dan Arsyad, apa Syad? Saya ada vanilla latte nih. Ya, bisa dijelasin ini Bang, menunya masing-masing mungkin. Oke, untuk menunya sendiri itu yang ada di Arka itu, gue ada es kopi Nyeduh. Es kopi Nyeduh itu es kopi Seribu Aren, di salah satu bestseller di sini. Dan juga ada non kopinya itu ada matcha latte atau green tea latte. Terus juga yang dipegang sama Arsyad itu dia ada es kopi susu vanilla latte. Jadi itu lebih ke vanilla gitu. Bang bisa di-share buat teman-teman di mana lokasi kafenya, dan kalau kita mau beli online ada tersedia di mana aja? Oke. Untuk lokasinya gue itu ada di Jalan Ampera Raya nomor 25. Tepatnya di sampingnya Circle K dan depannya si rumah sakit ibu anak di Circle K, di Ampera. Dan juga kalau misalnya di Google Maps tinggal tulis saja Ranapera Experience, nanti kelihatan di Google Maps itu. Gue juga ada Instagramnya di Ranapera sama nyeduh.jkt. Terus untuk di GoFood gue juga ada Ranapera Experience, itu bisa nanti langsung keluar. GrabFood juga deh Bang?
GrabFood gue ini lagi proses pengembangan sih. Jadi untuk di GrabFood belum ada. Cuman soon nanti kita udah ada gitu. Untuk sekarang kita belum ada baru di GoFood doang. Siap. Udah, oke, terima kasih Bang Yosua udah mau sharing sama kita. Semoga usahanya tetap sukses dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.